belajarnya sudah semangat, belajarnya sudah banyak, tapi nilai sekolahnya tahu-tahu turun gitu. Kebanyakan ya belajarnya banyak, tapi ngelamunnya juga banyak. Itu kan juga bisa jadi gitu ya. Jadi, nah ini juga bisa jadi tanda-tanda kalau misalnya mental kita lagi nggak sehat. Nah, menyakiti diri sendiri atau orang lain. Menyakiti diri sendiri ini nggak selalu fisik ya, dalam bentuk yang mungkin kalau teman-teman tahu itu kayak namanya self harm. Jadi dia menyakiti diri sendiri, kayak dia melukai diri sendiri, misalnya nyilet badannya dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi menyakiti diri sendirinya itu dalam bentuk emosi. Emosi, jadi kalau dalam kondisi yang dia tidak menyenangkan, dia malah mencari-cari kondisi yang tidak menyenangkan, yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu juga bisa. Nah, juga bisa dia menyakiti orang lain. Kemudian seringkali murung. Yang biasanya happy, tiba-tiba sedih terus. Atau yang biasanya senang, happy, tiba-tiba dia seringkali nangis tanpa alasan yang jelas. Kemudian mudah marah. Yang biasanya bukan orang yang gampang sensian gitu ya. Kalau kita ngomong tiba-tiba ini diajak ngomong sedikit, tiba-tiba sudah senggol bacok gitu ya. Nah, ini juga ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, itu biasanya kita akan kelihatan kok orang-orang yang kalau dasarnya memang dia senggol bacok ya, berarti ya dia memang dalam kondisi yang itu adalah kondisi mentalnya dia yang normalnya segitu. Tapi kalau dia sebelumnya tidak begitu lalu berubah, berarti ada sesuatu yang tidak beres sebetulnya. Nah, kemudian mudah putus asa, merasa tidak ada jalan keluar. Nah, ini yang biasanya ketika orang itu sudah punya pikiran tidak ada jalan keluar, terus merasa putus asa, akhirnya mencoba untuk bunuh diri, sama kayak yang tadi di awal Kak Himawan sudah jelaskan, gitu ya. Ini adalah kondisi-kondisi yang membuat mungkin kita dalam kondisi yang mental yang belum terlalu sehat. Gitu. Nah, dalam kondisi mental yang tidak terlalu sehat, biasanya yang keluar adalah kata-kata stres. Tuh. Sama kayak tadi itu kan juga dijelaskan gitu ya, kalau stres itu pemicu orang bunuh diri. Oke, nah stres sendiri ini sebenarnya itu bukan bagian dari mental disorder atau gangguan mental. Jadi kalau di psikologi sendiri itu kita punya kayak kamus gitu ya, kamus. Kalau mungkin kalau di kedokteran itu ada kamusnya, misalnya kalau kamu sakit A, oh berarti kamu ini batuk pilek, B kamu batuk pilek disertai dan lain sebagainya. Nah, di psikologi sendiri juga kita punya kamusnya. Stres itu tidak ada di dalam kamus kami. Kenapa? Karena stres ini adalah tahap yang normal semua orang akan alami. Beda sama depresi. Gitu. Jadi misalnya nih, kamu pernah stres, tapi belum tentu kamu depresi. Tapi semua orang pasti pernah stres. Nggak mungkin nggak pernah stres. Gitu. Stres itu berarti kondisi-kondisi kamu merasa tertekan, yang bisa dilihat secara fisik ataupun secara emosi. Jadi kalau emosi ya bisa kelihatan tanda-tandanya kayak kamu merasa gampang marah, kayak gitu. Atau dari fisik misalnya kayak makannya jadi tambah banyak. Nah, itu termasuk sebetulnya salah satu tanda kalau kamu sedang stres. Stres sendiri itu kenapa kok aku bilang semua orang pasti merasakan stres. Karena stres itu bisa ada dua macam. Dua macam itu dalam artian punya dua dampak. Dampak yang pertama kita sebut itu distres. Distres itu adalah stres yang membuat kamu berperilaku atau berpikir atau punya perasaan yang negatif. Contohnya, ketika kamu dapat, ketika teman-teman gitu ya, dapat ujian yang susah di sekolah gitu ya. Terus memang tahu nih hari ini belum belajar, padahal besok itu bahannya banyak. Ini kan kondisi kita lagi stres nih. Nah, itu mungkin yang dirasakan teman-teman adalah distres. Akhirnya tidurnya banyak, wis gak usah belajar, aku start tidur aja, remedi ya wis gitu. Atau makannya tambah banyak. Atau tiba-tiba insomnia gitu ya, atau mau tes itu sakit perut gitu. Nah, itu bisa jadi kalian lagi dalam kondisi distres. Tapi stres itu juga bisa kalian rasakan dalam bentuk hal yang positif atau namanya eustress. Jadi, ada nih orang-orang itu yang kerjanya last minute, dalam artian kalau sudah menit-menit terakhir itu baru kreatif dan kreatifnya melebihi biasanya gitu.
Nah, itu karena bisa jadi kondisi stresnya itu berdampak positif buat dia. Ini namanya eustress. Ada juga orang-orang yang karena dapat nilai yang jelek, dia akhirnya belajar lebih baik. Itu berarti dia stres tapi dalam kondisi berdampak positif. Jadi stres itu nggak selalu akan berdampak negatif, teman-teman. Bisa jadi itu akan berdampak positif tergantung dari bagaimana kalian mengelola stres. Itu. Nah, yang sering muncul adalah klien itu datang ke aku dalam kondisi, aku ini kayaknya depresi loh, dia bilang gitu. Soalnya itu aku membandingkan sama di internet. Di internet sekarang memang saya akui banyak banget gitu. Mau yang bentuknya kuesioner, mau yang bentuknya penjelasan nih, atau artis-artis nih bilang, oh aku itu depresi, ciri-ciriku A, B, C, D, dan E. Terus ada lagi, oh aku ini bipolar tuh kondisiku A, B, C, D, dan D. Terus kebanyakan mereka membandingkan sama diri sendiri dan akhirnya membuat jadi self-diagnosis. Nah, ini tidak boleh dilakukan sebetulnya. Kenapa? Karena diagnosis itu harus dibuat berdasarkan gejala yang dilihat dan ada jangka waktu tertentu gitu. Jadi misalnya kayak psikolog atau psikiater, mereka pasti akan membuat pertanyaan yang cukup rinci sebelum mendiagnosis seseorang gitu. Contoh aja lah, kalau kalian mau ke dokter, lah kalian ke dokter umum ya misalnya, dokter umum. Kalian pilek atau batuk, masa kalian mendiagnosis dirinya sendiri, oh aku ini loh lagi pilek karena pilek dalam kondisi yang apa, atau batuk karena kondisi apa, kan nggak mungkin juga gitu. Nah, itu juga sebetulnya sama dengan kondisi mental. Itu nggak bisa kalau kita lakukan, kita mendiagnosis sendiri. Karena kalau nih salah diagnosis, satu, kalian sudah melabel diri kalian tuh misalnya depresi, padahal nggak depresi. Akhirnya kalian berperilaku seolah-olah kalian depresi. Nah, jadinya kan kalian yang rugi tuh, gitu. Karena sejujurnya ada nih klien yang datang ke aku, dia bilang, oh aku ini kayaknya waktu itu dia bilangnya borderline personality disorder atau dia bilang juga depresi gitu. Nah dia menganggap bahwa dirinya dia itu beneran depresi. Setiap hari ya akhirnya yang kelihatan adalah gejala-gejala depresi. Padahal kalau waktu aku konseling gitu ya, aku tanya-tanyain, ternyata enggak juga sih gitu. Ya itu cukup fase yang cukup wajar dia alami gitu, tapi nggak sampai ke depresi. Makanya kenapa self diagnosis ini bahaya, termasuk juga kalau kalian diagnosisnya udah salah, pasti terapinya salah, pendekatannya pasti salah. Nah, akhirnya dampaknya jadi buruk. Dampaknya buruk dan itu cukup jangka panjang gitu. Nah, dalam kondisi kita diagnosis, kalau ngobrol sama orang-orang, seringkali kita dengar kata psikiater, psikolog, sama konselor. Nah, ini aku akan jelaskan 3 hal yang berbeda, tapi sebenarnya mereka melakukan hal yang cukup sama. Aku jelaskan dulu yang samanya gitu ya. Psikiater, psikolog, konselor ini sama-sama akan menangani klien dalam kondisi-kondisi tertentu yang mungkin ada masalahnya dengan kesehatan mental ataupun bukan kesehatan mental. Bisa juga tentang keluarga dan lain sebagainya. Jadi intinya mereka sama-sama akan menolong klien atau pasien gitu ya. Menolong klien atau pasien untuk mendapatkan pikiran, perasaan, dan perilaku yang akan lebih baik. Cuman ranah yang mereka lakukan itu yang cukup berbeda. Kalau konselor itu bukan berarti dia hanya guru BK, teman-teman. Kayak Kak Himawan itu juga bisa disebut konselor. Lulusan dari teologi juga bisa disebut konselor. Kamu kuliahnya cuma S1 psikologi juga bisa disebut konselor. Jadi sebenarnya konselor sendiri adalah orang-orang yang melakukan konseling, yang bisa melakukan konseling tapi sudah pernah belajar untuk konseling. Jadi bukan konseling abal-abal, istilahnya yang terima curhatan. Nah, itu kamu nggak bisa disebut sebagai konselor. Berarti kamu cuma curhatan doang gitu. Tapi kalau konselor emang kamu harus sudah pernah punya pendidikannya gitu ya, at least untuk belajar melakukan konseling gitu. Nah, yang berikutnya itu psikolog.
kalau psikolog ini bisa melakukan konseling dan bisa melakukan pengetesan. Jadi kayak misalnya tes bakat minat, kalian akan dilayani oleh psikolog. Tes IQ, tes bakat minat, mau tahu tentang kepribadian, punya masalah yang klinis, itu kalian bisa akan dilayani oleh psikolog. Termasuk industri organisasi, kalau perusahaan, HRD, itu juga ada psikolognya biasanya. Gitu. Nah, ini yang psikolog bisa lakukan. Bedanya sama psikiater, seringkali psikolog itu dikira psikiater, tapi psikiater itu nggak pernah dikira psikolog gitu ya. Nah, seringkali psikolog itu dikira kita bisa ngasih resep obat. Itu yang seringkali aku temui. Jadi ada klien yang datang, oh, ya dok, tolong dong saya dikasih resep obat karena saya nggak bisa tidur. Nah, psikolog itu bukan dokter. Jadi dia nggak mungkin bisa kasih resep obat. Kalau psikiater itu S1-nya dokter dulu, lalu dia akan ngambil spesialis kejiwaan. Itu kenapa psikiater bisa buat resep obat-obatan. Nah, ini yang aku jelaskan yang berlaku di Indonesia ya. Kalau di luar negeri, psikolog itu ada yang boleh kasih resep obat kalau dia sudah kuliah namanya psikofarmakologi. Jadi emang dia udah sekolah untuk yang tentang obat-obatan, dia boleh. Tapi itu pun terbatas obat-obatannya. Cuman kalau di Indonesia emang nggak boleh gitu. Jadi cuman psikiater itu karena dia dari dokter, terus yang boleh ngeresepin obat-obatan. Nah, seringkali psikiater, psikolog, dan konselor ini akan bekerja sama. Aku kasih contoh misalnya kasus skizofrenia. Skizofrenia itu kalau orang awam bilangnya orang yang gila gitu ya, orangnya dimenur. Itu biasanya mereka akan combine antara psikiater sama psikolog. Psikiater akan bantu memberikan obat-obatannya, karena biasanya kalau yang skizofrenia itu dia akan ada obat-obatan yang khusus untuk bantu menstabilkan mood atau emosinya dia. Dan itu memang tahapnya harus dikasih obat, yaitu akan diresepkan oleh psikiater. Psikolognya ngapain? Psikolognya akan memantau atau akan membantu bukan menyelesaikan ya, tapi mendampingi dia untuk cari tahu akar masalahnya apa. Gitu. Jadi permasalahannya di mana. Nah, itu yang akan dibantu oleh psikolog dan dibantu untuk gimana caranya difasilitasi untuk dibereskan. Biasanya itu. Jadi kenapa kok psikiater sama psikolog ini bisa bekerjasama. Nah, untuk kasus depresi pun juga sama sebetulnya. Bahkan psikolog kadang melibatkan juga untuk konselor. Kalau emang konselor bisa melakukan, ya kenapa enggak? Gitu. Biasanya kita akan bekerjasama. Oke, kemudian dengan kondisi tadi ya, gejala, ciri-ciri orang yang sehat mental dan enggak sehat mental, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sebagai anak yang dalam kondisi kalian remaja gitu ya, masih SMP, SMA. Aku punya 7 tips gitu ya. Yang pertama, kenali dan terima diri. Ini adalah hal yang paling krusial yang terjadi di anak remaja, SMP dan SMA. Karena memang kalian di masa-masa yang mencari jati diri atau mencari self image gitu ya, gambaran diri. Nggak salah kok kalau kadang kalian itu punya aktor, aktris, apa namanya, artis-artis Korea yang jadi patokan lah gitu ya. Itu nggak salah karena itu memang masa-masa kalian banget gitu ya untuk mencari kalian ini orangnya seperti apa. Kalian itu fit di mana, pertemanan yang seperti apa. Makanya penting banget di masa yang sekarang kalian bisa kenali sama terima diri kalian. Kenali aja nggak cukup kalau kalian nggak terima diri kalian. Jadi kenali itu termasuk kalian ini punya pikiran apa, punya perasaan apa, itu yang perlu kalian pahami. Kalian ini punya kelebihan apa sih, punya kekurangan apa yang bisa kalian tingkatkan, itu juga kalian harus pahami. Terus kalau sudah tahu nih, oh aku ini tipikalnya clumsy gitu ya, semua barang-barang hilang, semua apa-apa jatuh, jalan ya kesandung gitu ya. Ya sudah, kalau emang itu nggak bisa diperbaiki, dia diterima gitu. Tapi bukan berarti menyerah dengan keadaan. Dalam artian ada orang-orang tertentu yang ya aku tuh emang gini, nggak bisa jadi lebih baik gitu ya. Ada orang-orang yang kayak gitu dan itu annoying di lingkungan aku tahu gitu. Nah, cuman emang kalau di masa-masa sekarang gitu ya, orang-orang yang sehat mental, kalian pasti akan mau improve untuk jadi yang lebih baik gitu. Kalian akan mau jadi kayak better self lah, better self-nya kalian lah. Kalian mau jadi diri kalian yang paling baik lah gitu. Nah, setelah kalian kenali dan terima diri, jangan lupa bersyukur. Bersyukur dengan kondisi apapun yang kalian punya, gitu ya. Bahkan orang-orang yang depresi, itu kita beri terapi bersyukur. Jadi,
beberapa orang yang depresi, kalau kita lihat emang dia kurang bersyukur gitu ya, psikolog biasanya akan membantu dengan cara gratitude therapy. Jadi terapi bersyukur itu ada terapinya guys. Jadi siapa kira kalau bersyukur itu cuma tentang rohani? Enggak. Di psikologi kita juga punya terapinya. 3, olahraga rutin. Kenapa? Jadi kadang mereka kiranya olahraga itu demi punya badan yang bagus atau demi kesehatan. Enggak. Karena olahraga itu kalau kalian olahraganya rutin, efek di otak kalian itu adalah ada kayak apa ya, chemical itu kayak bahan kimia yang keluar itu yang menimbulkan rasa happy gitu. Jadi happy itu nggak selalu karena barang, nggak selalu karena pemberian orang ya, baik emosi atau fisik, tapi juga karena bisa olahraga. Jadi ya itu sudah alami banget gitu. Jadi kalau dengan kalian olahraga rutin aja, kalian pasti punya pikiran yang jauh lebih positif dan lebih happy. Gitu. Keempat, bangun kedekatan dengan keluarga. Kenapa? Karena keluarga itu adalah support system pertama kalian, teman-teman. Ya, aku nggak tahu ya seberapa dekat kalian dengan keluarga, seberapa banyak pengalaman yang kalian alami bersama keluarga. Tapi percayalah, kalian kalau benahi kedekatan kalian dengan keluarga itu cukup membereskan sebagian masalah kalian. Dan memang ya aku bilang juga nggak gampang gitu ya. Aku sendiri juga mengalami, teman-temanku juga mengalami, kita psikolog juga mengalami gitu. Jadi ya itu bagian dari manusia menurutku. Apapun profesinya itu bagian dari manusia banget gitu. Tapi bangunlah kedekatan dengan keluarga. Entah kalian punya waktu untuk family time, entah kalian punya waktu untuk share apa sih sebetulnya unek-unek kalian sebagai anak gitu ya. Tapi emang perlu ini ya, pilih waktu yang tepat gitu. Untuk kalian bisa ngobrol dekat dari hati ke hati. Karena dari situ kalian akan bisa membereskan mungkin sakit hati kalian, bisa membereskan juga masalah-masalah yang selama ini kalian pendam gitu. Atau mungkin yang mama kalian yang cukup kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Karena ketika itu beres itu akan bantu banyak hal, termasuk emosi kalian akan jauh lebih positif sebetulnya. Kemudian memiliki komunitas yang membangun, ini penting banget. Komunitas itu boleh kamu mau di gereja, kamu mau di sekolah, mau dimanapun. Yang penting komunitas yang membangun, jangan yang menjatuhkan. Kalau kalian sudah tahu komunitas itu menjatuhkan kalian, mungkin komunitas itu tidak fit buat kalian. Jangan paksakan itu. Karena aku pernah dapat klien itu, dia sosok yang ingin jadi terkenal. Jadi emang waktu zaman dia SMA, dia itu pengen jadi anak yang famous, yang terkenal banget. Nah, itu yang buat dia kecewa, karena ketika dia berusaha masuk di kelompok itu, dan dia dikecewakan. Jadi, dia teman-temannya itu nggak menolak dia secara langsung, tapi akhirnya nggak mau aja deket sama dia. Nah, itu yang membuat dia jauh lebih kecewa dan memandang bahwa dirinya dia itu negatif. Waktu ku gali, ternyata sebenarnya dia itu punya banyak teman. Tapi dia maunya jadi yang populer. Akhirnya meninggalkan teman-teman yang sebelumnya. Nah, itu yang harus hati-hati juga. Jadi kalian harus bangun komunitas yang membangun, yang fit sama kalian emang. Karena aku yakin lah, nggak semua manusia itu bisa klop satu sama yang lain ya, gitu. Nggak masalah, cari aja teman-teman yang emang bisa deket sama kalian. Gitu. Nah, yang berikutnya bijak menggunakan media sosial. Aku pahami sekarang banyak banget lah ya, kita itu memang menggunakan media sosial. Mau dari Facebook lah, Instagram, apapun itu. Tapi bijaklah menggunakan itu. Tidak perlu membandingkan diri kalian dengan apa yang ada di medsos. Yakinlah, semua yang dipost di medsos itu adalah sisi yang paling baik, sisi yang paling positif, bukan yang sesungguhnya. Gitu. Nggak mungkin kan ada orang yang post di medsos itu dalam kondisi dia lagi depresi. Kalaupun dia depresi, dia mungkin mau cari popularitas, bisa jadi. Tapi kalau orang yang dalam kondisi normal-normal aja, masa kamu mau sih post dirimu dalam kondisi yang sedih? Dalam kondisi kamu ini misalnya, oh iya nih, keluargaku ini loh, keluarga berantakan gitu. Kan nggak mungkin kan kalian post itu di Instagram atau di Facebook gitu. Nah, makanya itu bijaklah menggunakan media sosial, jangan bandingkan sama diri sendiri. Karena itu akan capek.
di atas langit masih ada langit gitu ya. Jadi yang kalian kelihatan bagus, masih ada yang lebih bagus kok sebetulnya. Yang terakhir, tapi bukan yang last but not least gitu ya, bangun relasi dengan Tuhan. Ini ada penelitiannya guys, jadi jangan dikira ini mungkin karena mental health terus bahasanya tentang gereja-gereja rohani gitu ya. Enggak, ini ada penelitiannya. Jadi orang-orang yang punya relasi dengan Tuhan lebih baik, kamu lebih intim, itu kamu akan jauh lebih happy, akan jauh lebih mudah bersyukur. Itu kenapa orang-orang yang misalnya nih di rumah sakit dalam kondisi yang terminal illness itu adalah orang-orang yang dalam kondisi fisik mendekati ajal lah intinya. Itu yang punya relasi baik dengan Tuhan, mereka bisa terima itu dengan sangat lega loh. Bisa terima itu dengan sangat sangat positif gitu. Jadi bangun relasi dengan Tuhan itu perlu dibangun banget dari sejak kalian masih remaja gitu ya, dengan kondisi yang sekarang. Nah, oleh karena itu ini sebenarnya di psikologi sendiri kita nggak terlalu belajar yang spiritual, tapi sejalannya waktu dan pengalaman aku bersama teman-teman dan sama klien, aku pahami fisik, jiwa, spiritual ini sangat berkaitan. Bisa jadi orang itu punya fisik yang capek dan mempengaruhi jiwanya, dalam artian emosinya jadi labil, tapi bisa juga spiritualnya nggak beres, itu akan berpengaruh ke jiwanya dan ke fisiknya, itu sangat bisa. Begitu juga dengan jiwanya. Jadi ini yang harus dipelihara banget. Fisik, jiwa, spiritual, tiga-tiganya ini harus dipelihara bersamaan, nggak bisa pilih salah satu. Makanya kenapa kadang ada orang yang bilang nih, ini contoh ya, waktu dulu aku kuliah, sebenarnya waktu S2 itu, klienku yang kutangani skizofrenia itu sekolah teologi. Banyak yang bilang gini, loh kok bisa sih orang yang calon pendeta dia calon pendeta tapi kok dia skizofren gitu. Ya bisa aja, karena jiwanya memang nggak beres, tapi spiritualnya beres. Kamu mau tanya dia tentang Alkitab, pemahamannya dia tentang Tuhan, itu beres semua. Kalau kita cek itu satu-satu, emang bisa beres semua, bisa benar banget gitu. Tapi jiwanya emang nggak sehat. Dalam artian dia masih punya kepahitan-kepahitan, punya ideal tertentu. Dia nggak bisa memaafkan masa lalunya dia. Jadi dia ini dulu anak berandal gitulah. Nah, itu dia nggak bisa memaafkan itu. Jadi akhirnya itu cukup mengguncangkan dia ketika dia dapat spiritual yang cukup dalam gitu ya. Nah, itu juga akhirnya yang kelihatan bahwa orang ini nggak punya mental yang sehat gitu. Jadi tiga-tiganya ini harus dipelihara. Nah, ini sebagian data gitu ya, atau jurnal yang kupelajari selama untuk menyiapkan acara ini. Nah, sekian yang bisa aku sampaikan gitu ya. Mungkin ada yang teman-teman ingin dalami, boleh tanya-tanya lagi. Oke, teman-teman, kita sudah melewati momen sesi penjelasan ya, dan kita akan masuk dalam sesi Q&A. Nah, tadi saya boleh ini aku stop sharing aja kali ya. Boleh. Aku mau kayak merangkumkan ya. Saya mau merangkumkan bahwa tadi itu dijelasin tentang apa itu sehat mental ya. Jadi bagaimana orang ciri-cirinya nikmati hidup, bisa kelola emosi dengan baik, ngatasin stres dan yang lain-lain. Dan ada yang tidak sehat. Wah, salah satunya kebanyakan atau kurang tidur. Wah, itu menarik juga ya. Aku pikir kebanyakan tidur itu biasa aja. Ternyata salah satu ciri-ciri, teman-teman. Ya, saya juga baru tahu nih. Nah, terus tadi juga ada penekanan yang sangat penting, yaitu tidak boleh self-diagnosis ya. Jadi banyak orang di zaman sekarang ini tiba-tiba jadi pinter ya. Tiba-tiba kalau sekarang lagi pandemi kan, virus corona, tiba-tiba jadi ahli virologi semua. Wah, virusnya gini-gini. Apalagi di grup-grup WA itu ya, grup-grup WA orang tua, apalagi tiba-tiba ada yang ahli politik, wah, tiba-tiba ada yang ahli ekonomi. Nah, yang bahaya juga tiba-tiba ada orang yang ahli psikologi. Kamu nih depresi nih, hati nih. Dan apalagi kalau itu kita mendiagnosa diri kita sendiri. Nggak boleh, teman-teman. Ini menurut saya sangat perlu diperhatiin. Jadi hati-hati kalau teman bilang, aku nih kayaknya depresi. Teman-teman harus pastikan itu kepada yang ahlinya. Dan yang kemudian terakhir tadi ada 7 tips tentang bagaimana bisa mengelola kesehatan mental. Jadi teman-teman memang
topik kesehatan mental ini topik yang sangat luas sekali dan kita hari ini hanya ngomongin sesuatu yang sangat globalnya ya, betul ya Kak Gaby ya? Sesuatu yang sangat Betul universal sekali, sekali. sesuatu yang sebenarnya introduction-nya aja tentang kesehatan mental. Kalau ngomongin yang lain-lain banyak hal ya, tapi kita akan bisa eksplorasi itu melalui sesi Q&A ini ya, sesi tanya jawab. Nah, teman-teman bisa yang belum bisa isi di bit.ly/tanya kesehatan mental ya. Nah, memang saya tidak akan bacakan semua karena terbatas waktu. Saya akan pilih pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang sesuai dengan tema, dan mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Dan yang kedua, teman-teman boleh nanti kalau pengen nanya langsung bisa raise hand. Nanti Elliot akan nyalakan mikrofonnya. Oke, nah saya mau bacain beberapa pertanyaan atau 1, 2, 3 dulu ya. Yang relevan dari Google Form yang sudah diisi oleh teman-teman. Nah, ini saya mau ini Kak Gaby. Ini pertanyaan yang mungkin relevan dan semua orang tanya ini ya. Sampai batas apa sih Kak? Kita, anak-anak remaja ini perlu ketemu psikolog atau psikiater. Apakah nggak cukup hanya ngobrol ke teman atau kakakku? Nah, jadi ini kan sederhana ya, praktis sekali. Oh, Sampai siap, batas siap. apa nih Kak? Gitu. Gejalanya sampai Sampai, seberapa? oke, sampai batas kamu merasa cukup dengan ketemu ke konselor atau ketemu sama teman aja cukup, ya nggak perlu ke psikolog atau psikiater, menurutku gitu. Karena ya aku pahami juga sih, anak-anak remaja itu punya peer group, punya teman-teman sendiri. Dan teman-teman sendiri itu menurutku bisa jadi support system yang sangat baik juga. Selama kalian ngobrolnya sama orang yang tepat juga ya. Kan ada nih orang-orang itu yang ada kok yang tipikal orang-orang itu yang tipikal ngasih saran. Kamu tanya A, dia ngasih 5 saran. Kamu tanya B, dia ngasih 5 saran. Atau bahkan kadang ada juga yang kamu curhat, dia balik curhat. Nah, itu kan Waduh, ngeselin tuh. tambah Nah, bingung ya. jadi ya itu kan tahu bingung. Jadi sebenarnya tergantung sih. Kalau misalnya emang kamu udah cerita ke mereka, tapi mereka nggak bisa kasih solusi, dan kamu ngerasa hal ini semakin memburuk, ya nggak apa-apa, temuin aja psikolog atau psikiater. Ada nggak kayak gejala-gejala yang bahwa kita ini kalau udah kayak gitu harus ketemu psikolog nih? Misalnya, Gejala-gejalanya, yang kalau ekstrimnya ya adalah yang mau paling bunuh ekstrim deh, diri. Nah, itu yang mau mending bunuh kamu diri. langsung ke psikolog. Terus Oke. nggak mau makan, atau kamu insomnia parah, insom itu kamu nggak bisa tidur dalam waktu yang cukup lama, dan kamu nggak pernah alami itu, lebih baik kamu ke psikolog. Gitu. Tapi kalau Oke. emang cukup kalian merasa, oh aku punya kok konselor yang aku biasa ngobrol gitu ya, misalnya kayak ke Kak Himawan gitu. Ya, it's okay, menurutku nggak masalah sih. Gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ada tanda-tanda gejala yang ekstrem, yang kelihatan benar banget harus butuh bantuan orang lain dan butuh profesional, sebaiknya segera datang ke ahlinya ya. Oke, jangan malu ya. Tambahan. Ya, jangan malu, karena sebenarnya malah beberapa klien yang aku yang temui aku itu emang yang udah kuliah sih, emang kuliah, ada yang udah kerja. Mereka datang karena kesadaran sendiri. Jadi menurutku sekarang itu orang-orang udah lebih sadar. Terus, oh ini satu lagi, kalau kalian pengen tahu gejala itu ekstrim atau enggak, bisa ngelihat ke lingkungan. Jadi kalau sudah ada orang yang sampai ngomong, kok kamu jadi gini sih? Nah, itu bisa jadi kalian emang udah melakukan beberapa hal, sudah ada terjadi beberapa perubahan gitu, yang cukup mengganggu orang lain. Karena biasanya itu akan mengganggunya ke diri sendiri dan orang lain. Oke, jadi apalagi kalau ada komentar-komentar orang lain, sebaiknya segera ke psikolog. Nah, ini nyambung dengan pertanyaan tadi. Gimana nih kalau pengen ke psikolog tapi nggak bisa karena orang tua nggak mau ortu tahu? Wah, ini kan kompleks juga ya. Gimana nih, Kak? Ada tips nggak? Kalau nggak mau ortu tahu, oke. Atau kalau ortunya tahu misalnya lagi, oh kamu ngapain ke konseling? Wah ya, apalagi kan dengan latar belakang itu gimana nih Kak? Ini praktis banget. Kalau itu sebetulnya ya, menurutku psikolog itu juga cukup fleksibel. Kadang kita nggak harus kok kalian temui dalam bentuk tatap muka. Apalagi kalau zaman sekarang, biasanya psikolog nggak mau temui tatap muka. Jadi kalian bisa aja kontak ke psikolognya, terus biasanya janjian jam berapa dan jam berapa gitu ya. Maksudnya
tergantung dari psikolognya sama kalian. Jadi mau by phone, cukup fleksibel kok setauku. Jadi emang Oke. kita bisa by phone, kalian mau chattingan doang aja, nggak apa-apa. Cuman emang biasanya kalau chattingan aja itu Kurang lengkap nggak ya? semuanya bisa tersampaikan. Iya, iya. Betul, nggak semua tersampaikan dan kayak psikolog itu kadang juga butuh tahu emosi kalian tuh sebetulnya kayak gimana gitu. Mm-mm. Jadi emang akan lebih enak kalau telepon atau setidaknya ya kayak Zoom atau telepon lah gitu. Nah kalau nggak mau tahu ya pilih jam, pilih waktunya yang pas. Cuman emang kalau ini tergantung lagi ya, kembali lagi tergantung ke psikolognya atau konselornya. Karena kami ini bekerjanya profesional, jadi kami juga akan ada kayak fee dan lain sebagainya sebenarnya. Cuman itu kembali lagi ke psikolognya, karena kami emang nggak ada patokan kayak diajari, oh kamu tuh kalau kalau berapa jam bayar berapa dan lain sebagainya, itu nggak ada. Jadi kadang tuh sangat bisa disesuaikan. Kayak event aku sendiri aja itu proses konseling itu udah jadi kayak bagian pelayanan kalau misalnya Hmm, di GKI Damai gitu ya, itu ya. bagian pelayanan. Jadi emang kayak beberapa anak yang kutangani itu ya emang juga for free. Cuman emang kalau kalian yang datang ke profesional jangan kaget kalau emang nanti pembahasannya Di cas ya? sampai ke fee. Ya Ya, ya. betul. Oke. Jadi tipsnya adalah bisa diatasi dengan kontak-kontak dulu, nanti bisa disesuaikan waktunya ya. Tapi memang Mm-mm. sebaiknya teman-teman kalau bisa berkomunikasi dengan orang tua, bisa berkomunikasilah dengan orang tua karena itu akan lebih membantu kita. Memang kalau ada konteks-konteks yang kesulitan, ya bisa diatasi lah ya dengan tadi dengan caranya bisa kontak konselornya dulu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tapi ini menarik sekali untuk saya bacain Kak nih, Kak Gaby nih. Ini lebih kepada, kalau sih saya bacanya sih dia lebih pernyataan ya. Saya nggak tahu ini siapa yang nulis, ini anonim ya. Tapi saya apresiasi teman-teman bagi teman-teman yang nulis ini. Ya, saya bacain ya. Gue pernah mikirin untuk bunuh diri, tapi bukan karena depresi atau sedih. Ya, cuma gara-gara mikir ya bisa aja sih aku bunuh diri lebih gampang daripada hidup. Wah ya, teman-teman saya nggak tahu siapa yang nulis, tapi saya apresiasi yang bisa menceritakan di dalam uh, Google Form ini ya. Tapi coba Kak Gaby bisa bahas nggak nih? Bener nggak Hmm. pola pikir ini? Atau bener nggak pernyataan lebih gampang bunuh diri daripada hidup? Nah, ketika maksudnya gini, itu tadi pertanyaannya apa? Yang awal aja diulang. Jadi Uh, pernyataannya, dia bilang pernyataannya, gue pernah mikir untuk bunuh diri, tapi bukan karena depresi atau sedih. Cuma gara-gara mikir, ya Oke. bisa aja sih aku bunuh diri, karena lebih gampang dari hidup. Nah bener nggak nih Kak? Boleh nggak ngomong kayak gini? Ah, Atau wajar nggak lebih mikir kayak gini? gampang lebih gampang bunuh diri dari hidup itu aja pernyataannya mengandung makna tertentu menurutku. Oke. Oke, jadi menurutku mengandung makna tertentu. Kenapa? Karena kalau orang itu, ya ini ciri-ciri yang orang sehat mental tadi ya, kalau dia menikmati hidup, nggak mungkin dia akan kepikiran untuk menyelesaikan hidupnya. Kalau dia masih Bener bisa juga. enjoy Iya, melakukan iya. banyak hal loh, Betul, gitu. betul. Tapi kalau apakah disebut depresi atau sedih, belum tentu. Belum tentu dia dalam kondisi depresi itu pun ada tingkatannya, ada yang ringan, sedang, sampai berat. Nah, bisa jadi kamu atau bisa jadi orang itu gitu ya, nggak depresi karena ya emang dia di gejala yang masih ringan, jadi nggak kelihatan nih kalau dia depresi gitu. Nah, nggak selalu orang depresi itu pasti yang kelihatan langsung buruk gitu nggak. Itu kayak ada gradingnya, jadi tambah lama akan tambah berat. Tuh. Cuman kalau sampai ada pernyataan aku mending lebih enak bunuh diri daripada hidup, sepertinya memang dia tidak menikmati hidup dan itu perlu dipertanyakan kenapa Oke. gitu. Jadi jadi boleh nggak Kak ngomong gini, kalau misalnya memang ada orang yang bahkan punya kepikiran bunuh diri aja, itu berarti sudah harus uh, mewaspadai kesehatan mentalnya gitu. Boleh nggak ya bilang kayak gitu? Boleh, boleh, Bener boleh. ya? Karena bunuh diri itu salah satu gejala yang cukup ekstrim kan sebenarnya. Hmm, Karena sudah mau sudah mau menyakiti diri sendiri. hmm, hmm, Beda sama self harm sebetulnya. hmm. Cuman emang berarti agak aneh gitu. Kenapa kok kamu mau mengakhiri hidupmu gitu? Nah itu malah lebih baik datanglah ke psikolog.
Kenapa ya orang mau bunuh diri, Kak? Selain, ada nggak kira-kira? Bisa dijelasin dikit nggak? Banyak sih, banyak. Yang biasanya paling alasan utama biasanya adalah aku udah nggak nemukan lagi jalan keluar. Itu kata-katanya. Jadi aku udah nggak nemukan jalan keluar, atau ya buat aku hidup itu tidak menyenangkan. Dan mereka beranggapan, ini ada lagi kesalahan cara pikir itu biasanya ada gini. Kalau aku mati, kan orang-orang di sekitarku akan senang. Ada juga nih orang-orang yang kayak gitu. Mungkin ini buat orang-orang yang seringkali merasa dia jadi beban untuk lingkungannya. Nah, itu sangat bisa jadi kayak, loh kan iya kalau aku mati nih orang-orang di sekitarku senang. Nah, itu salah besar gitu. Karena kamu nggak bisa jadi orang yang ngomong kayak gitu nggak menghitung berapa banyak orang yang kehilangan. Dan kita kan juga nggak mungkin ya setiap waktu akan ngomong, aku akan kehilangan loh kalau nggak ada kamu, terus ngomong ke orang lain kayak gitu lagi. Iya. Kan juga nggak mungkin gitu. Okay. Jadi ya itu, karena dia tidak memperhitungkan bahwa memang ada orang-orang yang pasti bakalan kehilangan kalau kamu nggak ada. Oke, jadi kesimpulannya kalau ada pemikiran bunuh diri, teman-teman lihat pemikiran itu gara-gara apa ya. Dan jangan salah pikir nih kalau kalau kamu misalnya kamu mengakhiri hidup bahwa itu menyelesaikan banyak hal. Malah ternyata enggak juga gitu ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Gaby, ini bahasan yang menarik. Kita mungkin nanti bisa bahas satu topik sendiri tentang suicide ya, tentang bunuh diri, karena ini sebenarnya topiknya sangat luas ya. Oke, nah lanjut, saya boleh bacain beberapa pertanyaan yang menarik. Apakah ada yang, mungkin sebelum baca di Google Form, apakah ada yang mau nanya secara langsung melalui unmute? Boleh, silakan yang mau nanya secara langsung. Silakan. Ada yang mau raise hand? Ada Ben ya? Betul. Ben ada nanya lewat chat. Oh ini nih. Kak Gaby nanya, ciri-ciri orang depresi itu gimana, Kak? Tadi kayaknya udah dijelasin, tapi boleh diceritain ini kali ya. Ciri-ciri depresi itu cukup banyak ya. Tapi ada juga yang itu kayak mau bunuh diri. Terus dia sudah nggak punya tujuan hidup. Jadi kayak misalnya nggak punya tujuan hidupnya itu biasanya akan kelihatan di pekerjaan. Tiba-tiba pekerjaannya itu biasanya dia orangnya produktif, terus tiba-tiba nggak jadi produktif. Kayak gitu. Tapi ini lagi ya, jadi jangan ditelan mentah-mentah apa yang aku omongkan gitu ya. Terus nanti kalian jadi self-diagnosis gitu. Tapi ini ciri-cirinya kayak gitu biasanya. Terus kemudian makan itu dia nggak mau makan atau semakin banyak makan, nggak punya tujuan hidup. Secara perilaku biasanya dia akan berubah, nggak seperti dia yang seperti biasanya. Terus sedih, murung sedih dalam jangka waktu yang sangat lama dibandingkan kamu stres biasa. Nah, itu bisa jadi kamu gejala depresi. Intinya tidak optimal dalam hidupnya ya, Kak, betul ya? Betul. Tidak bisa maksimal ya. Oke. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita udah tidak bisa maksimal, makan terganggu, tidur terganggu, ke sekolah juga terganggu, nah itu mungkin sudah termasuk depresi. Tapi ingat, tidak boleh self-diagnose ya, tidak boleh merasa jadi pinter ya, dan kemudian mendiagnosis, aku ini depresi. Teman-teman tanya yang ahli, tanya pada yang ahli. Tapi ciri-cirinya itu ya. Kalau teman-teman mengalami ciri-ciri itu, sebaiknya segera mencari bantuan ya. Jangan malu untuk mencari bantuan. Oke. Ada lagi yang mau tanya via langsung, mau chat atau unmute ininya? Katanya boleh raise hand ya, langsung nanti Elit akan membuka. Kalau belum ada, saya akan bacain lagi beberapa pertanyaan yang menarik untuk dibahas. Sebentar. Apa ya? Aku pilih ya pertanyaan ini. Gimana Kak mengatasi rasa insecure? Apakah insecure ini juga termasuk problem kesehatan mental nih, Kak Gaby? Oke. Kalau insecure nggak termasuk problem kesehatan mental, tapi anxiety termasuk problem kesehatan mental. Jadi anxiety itu kecemasan. Kalau insecure itu seringkali nggak jelas ya. Jadi insecure tentang apa dulu? Tentang penampilan kah?
insecure tentang posisimu di suatu lingkungan, itu juga bisa disebut insecure. Nah, tergantung apa dulu. Kalau misalnya ditanya gimana cara mengatasi insecure, kamu biasanya orang yang insecure itu dia nggak kenal pribadinya secara dalam. Jadi dia nggak terlalu memahami kelebihannya dan apa sih dia ini bisa berkontribusi apa di lingkungan. Itu biasanya orang-orang yang insecure. Jadi kalau misalnya ditanya mau gimana caranya supaya nggak insecure, kamu harus tahu dulu dirimu itu siapa. Kalau ditanya kamu itu siapa sih gitu, nah kamu harus punya jawabannya, tahu kamu itu kelebihannya apa. Nah itu yang buat kamu lebih yakin sama dirimu sendiri. Jadi kamu nggak mungkin insecure. Oke, jadi insecure itu nggak termasuk, tapi itu berarti termasuk masalah apa, Kak? Masalah Kalau diri kita? insecure lebih ke masalah Emosi? pribadi yang self sih. Kalau di psikologi sih self, kayak self image. Kamu punya gambaran diri yang nggak terlalu baik, ya itu yang buat kamu jadi insecure. Insecure itu ada sambungannya dengan kecemasan tadi nggak? Apakah misalnya kecemasan menghasilkan insecure atau tanda kecemasan itu adalah apa, insecure itu salah satu dari tanda dari kecemasan atau gimana? Ya, insecure itu kamu insecure jadinya kamu cemas. Oke, Gitu. insecure jadinya Karena kamu cemas. insecure jadi kamu cemas gitu. Cemas Tapi itu cemas yang kayak gimana tuh, Kak? Kayak misalnya kalau mau ada ketemu orang perutnya sakit gitu ya? Atau gimana? ya. Itu kalau di psikologi nanti istilahnya bisa jadi psikosomatis. Kan ada tuh orang-orang yang ngomong, kamu psikosomatis ya. Jadi kayak misalnya mau presentasi nih. Setiap kali mau presentasi pasti perutnya sakit. Nah, itu bisa jadi kamu psikosomatis. Itu gangguan yang karena kecemasan. Karena kecemasan. Bisa berasal dari insecure tadi. Nah, insecure tadi Betul, dan dari pengenalan diri bisa tadi yang jadi. kurang lengkap. Oke, Iya, menarik. gitu. Menarik tadi waktu penjelasan, mungkin bagi teman-teman yang baru gabung juga, tadi dijelasin itu memang salah satu ininya, apa namanya, tips untuk menjaga kesehatan mental adalah mengelola pemakaian sosial media. Betul ya, Kak Gebi ya? Ya, bijak Memang pakai sosial media. bijak pakai sosial media. Soalnya zaman sekarang kita kan dibandinginnya jauh banget ya. Kayak saya sekarang, kalau dulu orang kan ngebandingin, misalnya saya dibandingin sama tetangga, gantengan mana gitu. Wah, kalau sekarang dibandingnya sama Hyun Bin, jauh banget kan. Wah, gimana? Betul nggak? Bagi teman-teman yang Betul, betul. setuju. Nah, teman-teman, jadi memang apa namanya, itu pergumulan kita ya, jadi kita bisa kelola dengan lebih baik. Ini menarik nih. Kalau mood sering berubah-ubah tanpa alasan, itu termasuk mental health atau enggak? Mood berubah-ubah itu gimana nih ya? Ini yang nanya James. Mood berubah-berubah. Berubah-berubah itu gimana? 1 menit lagi senang, tiba-tiba menit berikutnya lagi sedih gitu? Iya, atau gimana Atau nih? gimana nih? Itu pertanyaan yang sama juga termasuk ditanyain di Google Form. Jadi apakah kemudian termasuk mental health? Mental health, kesehatan mental. Jadi ada orang yang gampang sedih, gampang seneng. Gimana tuh, Kak? Oke, kemudian itu kayak tiba-tiba gak ada alasan jadi bete. Oh, ini jawabannya itu. Oke, kalau itu artinya kamu memang di tahap remaja. Oke. Itu jawabannya. Jadi, moody itu salah satu yang bisa dilihat di masih proses remaja. Kenapa? Ya, ada faktor hormon, fisik yang kita sebenarnya nggak bisa pahami. Tapi jangan berarti disalahin, oh ya emang aku lagi hormonnya kayak gini, jadi aku kemudian nggak apa-apa, baperan nggak apa-apa gitu ya, bukan berarti begitu gitu. Malah di masa sekarang kalian yang harus menemukan alasan kenapa kok kalian lagi bete, kenapa kalian kok lagi sedih, lagi marah, atau lagi seneng, itu kalian harus pahami itu. Ya, sama sih, aku juga pernah mengalami masa-masa remaja yang bete-bete nggak jelas gitu ya. Cuman jalannya waktu, emang kita harus belajar sih, kita harus tahu kenapa kok kita merasakan itu. Kalau kita nggak pelajari sekarang, di masa remaja yang kamu sekarang mood itu lagi naik turun, percayalah nanti ketika kamu dapat ke masa yang lebih dewasa, kamu akan semakin susah untuk mempelajari itu, karena kamu udah terbiasa untuk nggak tahu kamu ini sedang merasakan apa karena apa. Gitu. Jadi nggak bisa Jadi kenalin kalau emosinya ya? kamu, betul, jadi gimana caranya tahu kalau kita dalam kondisi yang negatif, kita harus tahu dulu nih, kita ini lagi ngerasain apa. Contoh nih kalau misalnya, oh aku ini emang lagi nggak
lagi nggak mood, lagi sedih karena capek secara fisik. Oke, kalau aku sadar nih emosiku, aku sadar alasannya kenapa, otomatis aku akan mencari cara supaya itu tidak akan berdampak ke orang lain. Contoh kalau aku nggak mood, ya aku nggak akan ketemu orang-orang yang mungkin aku anggap Ya. annoying. Kayak Oke. gitu. Nah, kalau kamu nggak sadar nih kamu lagi ngerasain apa dan nggak sadar alasannya, kamu pasti akan bersinggungan sama orang-orang lain, itu akan lebih mudah crash jadinya. Oke. Oke, jadi kalau boleh disimpulin, kalau moody itu bagian dari pertumbuhan emosi kita ya, betul ya Kak? Dan tipsnya adalah kenali apa tadi? Kenali emosi kita, Kenali emosi sendiri, kenali sama emosi alasannya sendiri, kenapa. sama alasannya ya. Kalau misalnya lagi seneng banget, kenapa? Kalau lagi sedih banget, kenapa? Kalau lagi marah banget, kenapa? Itu akan menolong kita ya, menamai Betul. kondisi kita dan menolong. Ya betul, menamai kondisi Oke. kita. Jadi kalau teman-teman misalnya tiba-tiba teman-teman males ketemu orang, nah cari tahu, dinamain aja, aku lelah, aku marah gitu ya, terus cari tahu kenapa. Gitu ya Kak, bener? Oke, Ya, sip sip sip. Jadi cukup menjawab ya bagi yang tadi tanya. Masih ada banyak pertanyaan lagi yang bisa dibahas, tapi kok kayaknya banyak tertarik tentang bunuh diri nih. Wah, ini memang isu yang rame banget ya dibicarain. Ini ada yang nanya nih Kak, balik ya, lagi ke pertanyaan bunuh diri, boleh lah ya? Kalau mau boleh bunuh diri boleh. karena penasaran gimana nih Kak? Ada orang mau bunuh diri karena penasaran. Tapi aku Uh, baru tahu nih. iya ya, aku juga baru Iya, dengar nih bunuh iya, diri iya. karena penasaran. Pertanyaannya mungkin aku jadi ini ya, jadi balik ya. Apa Mm-mm. yang buat kamu penasaran tentang bunuh diri? Oke. Apa yang buat kamu penasaran tentang bunuh diri? Contoh nih, kalau aku misalnya ya, aku penasaran tentang orang yang self harm. Ya. Ada nih kan orang yang suka menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Yang aku bikin penasaran adalah emang rasanya gimana kalau kamu tuh nusuk bagian badanmu tertentu. Nah, itu kan jelas nih. Tapi kalau penasaran sama bunuh diri, apa yang kamu ingin tahu? Gitu. Penasarannya dalam hal apa dulu? Nah ini kalau tadi mungkin nggak tahu siapa yang ngasih ini di Google Form ya. Jadi teman-teman mungkin Iya. bisa kalau mau tanya lebih lanjut boleh langsung aja di unmute ya. Jadi harus ditanya dulu penasaran kenapa? Karena sebenarnya nggak ada yang perlu dipenasaran-penasaranin ya dari bunuh diri. Ya toh kalau orang yang tadi ini kuncinya kalau orang yang menikmati hidup dan menyukai keberadaannya di tengah dunia, harusnya dia nggak kepikiran bunuh diri, betul ya? Kalau dia merasa Betul. berarti, berasa apa namanya, apa hidupnya bermakna, ada keberhasilan-keberhasilan, harusnya dia nggak kepikiran bunuh diri. Jadi nggak ada juga merasa penasaran ngapain, nggak sempet kan mikirnya. Betul ya Kak Jun? Kak Gaby? Iya, betul. Oke. Contoh ya, Hmm. dari ini tuh aku jadi keinget ini. Kita kan tadi sempat bahas Joker bukan sih? Iya, Bukan iya, ya? Joker. Nah, Joker. Joker itu sebenarnya salah satu topik yang bisa bagus dibahas tentang mental health. Mm-mm. Seorang Joker itu tidak kepikiran bunuh diri tuh di filmnya. Iya ya. Tapi Iya ya. dia kepikirannya adalah jadi better self-nya dia dengan caranya dia sendiri. Gitu. Nah, itu juga. Jadi menurutku itu tergantung juga bagaimana cara kamu menyikapi sesuatu. Kalau Joker itu, kalau yang bukan yang versi ini ya, yang versi asli orangnya ya, Joker yang siapa yang main itu? Kalau yang versi Joaquin yang di Phoenix. bioskop, nah Joker itu dia mental health-nya karena emang ada benturan di kepala. Yang dia ketawa-ketawa sendiri. Yang sebelum dia akhirnya jadi jahat ya, yang dia ketawa-ketawa sendiri itu emang kasus mental health yang karena benturan kepala, karena dia ada trauma kan, trauma dipukul sama papanya ya kalau nggak salah tuh. Nah itu bisa jadi kamu gangguan mental juga bisa. Jadi Oh, karena ada trauma di kepala itu juga bisa jadi dampak kalau kamu mental health. oke. Itu menarik Karena nih. kasus mental health. Jadi kalau gitu ada juga orang yang sakit apa punya sakit apa kesehatan mentalnya terganggu karena fisik ya. Mereka ngalamin trauma Betul. secara fisik. Ya, Oke. Dan kalau gitu, misalnya orang-orang yang menggunakan obat-obatan terlarang, nafsa itu kalau dia terlalu berlebihan atau jangka waktu tertentu, aku juga nggak tahu, kayaknya setiap ini juga ya, tergantung badannya setiap orang, tolerirnya seberapa.
itu bisa efeknya ke skizofrenia. Jadi skizofrenia karena obat-obatan, itu bisa juga. Jadi nggak harus selalu karena stres dan lain sebagainya. Oke, jadi karena ada obat, juga karena trauma fisik, juga bisa mempengaruhi kita mengalami kesehatan mental. Itu artinya kalau kesehatan mental yang karena trauma fisik, terus ada perubahan dalam struktur otak misalnya, ya berarti harus diobati dengan keilmuannya ya, misalnya minum obat dan sebagainya gitu. Ya, itu kenapa kan kalau di Joker dia akhirnya semakin menjadi-jadi karena obatnya dihentikan. Karena proses ini kan dari sosialnya itu kan dia dihentikan kan. Oke. Jadi kita sebagai orang Kristen juga nggak boleh anti pada minum obat bagi kesehatan mental ya. Betul ya Kak ya? Betul sekali. Tapi gini ya, nggak semua orang kasus kesehatan mental itu akan diberikan obat, itu nggak semua. Orang depresi tidak semuanya minum obat. Oke, menarik. Orang depresi itu nggak semuanya minum obat. Kalau orang skizofrenia pasti minum obat. Oke, jadi nggak perlu takut dikasih obat nanti kalau misalnya datang ke konselor ya. Iya, seringkali juga ada kok klien datang nggak mau takutnya gitu. ke psikolog, ntar dikasih obat. Udah psikolog aja nggak mungkin ngasih obat ya. Iya. Oke, jadi lumayan teman-teman kita menjernihkan salah pengertian di masyarakat ya. Kalau datang ke konseling nanti dikasih obat, dikira orang gila. Wah, padahal enggak ya. Iya. Dikasih obat ya supaya sehat, dan kedua konselor nggak boleh kasih obat. Karena yang boleh ngasih obat itu psikiater. Oke, menarik. Ada yang mau tanya secara langsung melalui unmute? Boleh? Silakan, ada? Ada yang tanya? Belum ada ya? Kalau nggak ada, saya mau bahas dari Google Form. Teman-teman. Kayaknya ada yang di chat ya? Ada nih. Oh iya, ada yang di chat. Kecemasan itu berbeda-beda nggak berdasarkan orang yang mengalaminya? Gimana? Oke. Berbeda-beda itu bentuknya kali ya. Kalau tingkatannya emang nggak bisa dibedain sih. Maksudnya kayak, kamu lebih cemas kayaknya daripada aku, itu kayaknya nggak bisa. Emang nggak bisa. Termasuk kayak kita membanding-bandingkan suatu masalah orang lain dengan punya kita. Kayak, masalah kita ini kecil kok, masalah orang lain besar, itu juga nggak bisa dibanding-bandingkan. Tapi berbeda-bedanya itu adalah bentuknya. Kayak contoh nih, kalau saya dulu anxiety, kecemasan, ngomong di depan kayak gini, ngomong saya tambah cepat. Gitu. Tapi ada nih orang lain kayak temanku. Kalau temanku dia cemas, dia akan bolak-balik ke WC. Kita sama ngerasakan anxiety, tapi yang berbeda adalah bentuk perilaku yang kita munculkan. Gitu. Oke, jadi bentuk perilakunya beda-beda ya, tapi nggak perlu diperbandingkan. Oke, menarik. Cukup menjawab tadi, Chen Clarence? Kalau cukup. Ya, Sen? Vincent mau tanya? Disconnect. Oh, nggak jadi? Oke. Kalau gitu aku mau lanjut ke Google Form. Ya, Google Form ini. Teman-teman yang mau nanya via Google Form juga boleh, mungkin karena ada pertanyaan-pertanyaan yang malu kalau ditanya di chat, boleh via Google Form karena ini anonim ya. Saya mau bahas satu pertanyaan ini Kak Gaby. Kenapa kadang saya ingin semua bersih rapi, harus perfect, tapi kadang hanya bodoh amat. Wah, ini nggak tahu siapa nanya ya. Tapi ini menarik karena mungkin ada istilah kayak apa sih namanya itu? OCD. Ya, itu benar gimana sih itu Kak? Boleh nggak dijelasin? Nah, OCD sendiri itu ada dua komponennya ya. Jadi kan memang namanya obsessive compulsive disorder. Obsesif itu pikirannya. Jadi pikiran-pikiran tertentu tentang OCD itu. Kalau kompulsif itu perilakunya. Contoh OCD kebersihan. Jadi OCD itu macam-macam. Ada yang kerapian, ada yang kebersihan, ada yang keamanan. Mungkin kalau yang keamanan itu pernah nonton di film nggak, yang kunci itu harus berapa kali, kuncinya itu ada banyak. Nah, itu OCD keamanan. Tapi ada juga nih OCD kebersihan. Jadi OCD kebersihan itu kalau dulu ya, waktu zaman aku masih sekolah, aku pernah makan nih di satu tempat, aku tuh melihat orang minta segelas air panas, terus dia nyelupin sendok garpunya itu ke dalam gelas air panasnya itu. Waduh. Nah, itu dia OCD kebersihan sih emang. Oke. Terus semua itu dilap itu sampai berapa kali putaran gitu. Atau cuci tangan, ada kok satu film apa ya, aku lupa judulnya,
dia cuci tangan, itu dia sabunnya pasti berbeda. Harus cuci tangan pakai air panas, sabunnya beda. Jadi kayak sabun batangan tuh sekali buang gitu. Terus handuknya juga beda gitu. Nah, itu OCD kebersihan yang kayak gitu. Nah, orang yang obsesif itu dia punya kepikiran untuk aku harus bersih, aku harus bersih. Di sekitarku tuh ada kuman. Nah, itu orang obsesifnya yang jalan. Tapi kompulsif itu dia lakukan itu enggak. Kadang itu ada yang orang cuman ketakutannya, dia cuman mikirkan itu, tapi dia nggak lakukan. Gitu. Nah, kalau yang kadang bersihan banget, kadang berantakan, bisa jadi itu juga bukan orang OCD ya, karena orang OCD itu biasanya akan terus sama. Karena OCD itu akarnya tetap anxiety, tetap kecemasan terhadap sesuatu. Berarti Nah, tapi kalau kadang OCD itu kesehatan mental, apa problem kesehatan mental atau enggak termasuk? Ya, betul. Ya, problem kesehatan mental. Nah, itu karena dia kecemasan. Nah, salah satu bentuk kecemasan itu nanti keluarnya bisa ke OCD. Nah, di OCD itu kalau bersih, kadang kotor, itu menurutku juga bukan masalah kesehatan mental, itu mungkin masalah kebiasaan. Bisa diceknya gini, kapan akhirnya kamu memutuskan untuk merapikan semuanya? Kalau teman kantorku ini, ada yang suka rapi-rapi ketika dia lagi stres. Itu coping stresnya dia, itu cara dia untuk netralisir stresnya dia bersihin itu semua meja orang kantornya. Kalau perlu semua satu kantor tuh dia bersihin sama dia rapiin. Tapi itu nggak tiap hari kan? Enggak, itu nggak tiap hari. Itu emang coping stresnya dia. Jadi ya it's okay gitu. Terus ada juga yang tipikal sebenarnya ya kayak aku sendiri aku juga gitu. Aku tuh berantakan tapi aku tahu tempatku tuh di mana. Tapi di saat aku emang pengen rapi, ya aku rapiin itu semua. Jadi butuh mungkin 1 hari untuk bersihin dan rapiin. Nggak masalah sih menurutku. Jadi keinginan misalnya pengen bersih, rapi, perfect itu belum tentu OCD, ya. Jadi teman-teman juga hati-hati. Belum tentu OCD. Kalau itu cuma masalah kebiasaan, ya karena pengen bersih aja, ya itu juga nggak masalah ya. It's okay ya. Tapi ini nggak, Kak? Biasanya akan disebut. Ada ini nggak tanda-tandanya kalau ada tanda yang tajam nggak, yang jelas gitu kalau bahwa itu sudah OCD nih, udah berarti ini kesehatan mental, masalah kesehatan mental. Kalau sampai udah OCD itu biasanya kamu sendiri capek melakukannya, orangnya tuh udah sebenarnya capek dan dia tahu kayak ini tuh sesuatu hal yang buang-buang waktu. Yang kedua, orang lain juga merasa annoying sama perilakumu. Contoh nih kayak aku pernah nonton dan itu pasti akan berdampak ke beberapa tanggung jawabmu. Misalnya gini, aku pernah nonton itu, anak ini tuh OCD. Jadi dia kalau misalnya mau ke sekolah jam 8 pagi, dia harus bangun jam 4 pagi. Kenapa? Karena jam 4 itu dia harus ngerapikan, dia OCD-nya kerapian ya, jadi dia harus ngerapiin selimutnya, itu benar-benar presisi. Kalau dia ngelipet ada satu helai yang apa sih istilahnya kayak mengsle gitu ya, dia akan ulang lagi itu dari awal. Jadi dia sangat beruntung kalau bisa sekali terus langsung rapi. Terus misalnya mau sikat gigi nih, sikat gigi itu dia harus ngasih odolnya, disikat itu benar-benar penuh satu semuanya. Kalau sampai ada yang kurang, dia akan buang itu odolnya, dia cuci lagi sikat giginya, dia ulang lagi dari awal. Wah, menarik. Nah gitu, jadi itu ekstrim. Sebetulnya. Jadi udah mengganggu dia sendiri dan udah mengganggu orang lain masih. Dan itu dia ke sekolah sering terlambat masih. Gara-gara hal itu. Gara-gara dia OCD. Jadi teman-teman pengen ngebersihin pengen bersih gitu belum tentu OCD ya. Mungkin itu hanya kebiasaan yang wajar, yang sehat. Tapi kalau udah misalnya mengganggu diri dan mengganggu orang lain, berarti mungkin itu sudah perlu berkonsultasi dengan ahlinya ya. Apalagi kalau teman-teman lelah dengan mengerjakan itu semua. Ya. Apa sih penyebab OCD, Kak? Wah, ini penyebab OCD kayak yang tadi aku bilang itu akarnya kecemasan. Jadi cemas terhadap sesuatu. Kalau contoh kebersihan, dia cemas terhadap kuman. Cemas terhadap kuman yang mungkin akan datang atau takut mati, itu juga ada. Jadi dia OCD karena dia takut mati, karena di pikirannya adalah ketika aku itu takut mati karena dia merasa di sekitarnya itu akan bisa membunuh dia, nggak tahu kuman, nggak tahu apa. Jadi
penyebabnya macam-macam. Bisa juga kalau ada keluargamu yang OCD. Genetik Jadi, juga. ada juga misalnya nih, mamanya OCD, anaknya jadi OCD. Sebetulnya itu cukup wajar. Kenapa? Karena kan yang dilihat anaknya sehari-hari perilaku mamanya. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh keluargamu dan dipikirkan oleh keluargamu, pasti itu akan terbawa ke anak-anak, gitu. Jadi, itu bisa jadi. Jadi, salah satu sumbernya adalah kecemasan. Nah, kalau menyelesaikan kecemasan gimana, Kak? Berarti? Kalau menyelesaikan kecemasan macam-macam sih caranya gitu ya. Tapi kalau emang udah yang sampai kita katakan disordernya anxiety, udah gangguan kecemasan, emang harus terapi. Ya terapinya macam-macam tergantung kasusnya gitu. Tapi kalau cuman yang kecemasan, biasanya kecemasan yang nggak terlalu parah, yang nggak sampai kita akan sebut itu jadi gangguan, ya ada juga teknik-tekniknya sih. Kayak misalnya kalau tentang ini public speaking gitu ya, kecemasan waktu public speaking. Itu biasanya kita akan breakdown dulu apa yang bikin kamu cemas waktu public speaking. Kalau dia cemasnya tentang materi yang dia sampaikan, oke, kita harus siapin juga materi-materi yang emang dia harus nyiapin materinya sebaik mungkin. Tapi kalau kecemasannya tentang ngomongnya, tentang nervousnya, itu biasanya ada latihannya sendiri. Kita kasih latihannya. Jadi kalau teman-teman punya kecemasan tertentu, juga jangan buru-buru mengatakan itu sebuah disorder gangguan kecemasan nih. Tapi memang ada ya orang kalau misalnya kalau cemas itu nggak bisa tidur, terus sampai tangannya gemeter, itu mungkin udah termasuk gangguan kesehatan. Iya. Ya mental itu udah termasuk. Tapi kalau cuman cemas-cemas kayak misalnya saya tuh kalau besok pelayanan khotbah, biasanya malamnya susah tidur karena mikirin dan lain sebagainya ya. Nah itu memang, tapi ya itu kalau udah selesai. Jadi memang itu udah wajar ya, berarti wajar. Iya. Oke. Ini OCD ini termasuk salah satu yang cukup menarik untuk dibahas ya, karena cukup populer ya, istilah populer dipakai kalangan anak-anak. Oke. Ini ada nanya nih, eustress atau stres yang menguntungkan itu bisa dilatih atau bawaan, Kak? Ini Kak, aku pikir ini nyambung dengan pertanyaan di Google Form, bagaimana mengatasi overthinking. Nah, ini mungkin bisa dua-duanya dijawabin, Kak. Yang ini dulu ya, yang stres yang menguntungkan itu dilatih atau gimana? Stres menguntungkan itu dilatih atau enggak, bisa dilatih. Bisa juga bawaan. Ada nih orang-orang yang emang dari dulu cara pikirnya positif, ada nggak sih yang dilahirkan cara pikirnya itu positif gitu loh. Jadi emang orang-orang yang kalem bisa gitu ya? Melihat sesuatu yang positif di saat lagi terpuruk. Mungkin kamu punya beberapa teman yang begitu. Ya itu bisa jadi dilahirkan. Bisa jadi dibentuk oleh keluarganya yang begitu. Itu sangat bisa jadi. Nah, kalau bisa dibentuk, berarti itu sangat bisa dilatih. Caranya, ketika dalam kondisi yang terpuruk gitu ya, atau dalam kondisi negatif, jangan buru-buru menjudge itu. Jadi, biasakan untuk diam dan berpikir dulu, kalian ini lagi ngadepin situasi yang kayak gimana. Kebanyakan orang-orang itu akan segera panik, jadi mereka milih keputusan-keputusan yang mungkin nggak tepat. Nah, kalau dalam kondisi memang yang buruk, dalam suatu kondisi yang tidak menyenangkan, kalian harus pikirkan dulu, ini kalian harus benar-benar pahami itu harus benar-benar pahami ini dalam kondisi seperti apa. Jadi banyak gunakan rasio atau logikamu daripada perasaan. Gitu. Itu bisa dilatih kok. Itu bisa dilatih. Karena kalau kalian banyak ngandalinnya perasaan, percayalah keputusan yang kamu buat itu bisa jadi salah. Gitu. Jadi, nah, kalau misalnya lanjut Kak, lanjut dulu. Lebih baik pakai rasio dulu sama logika. Kalau udah tahu nih situasinya kayak apa, jangan langsung ngejudge. Oh, ini situasinya nggak menyenangkan dan lain sebagainya. Itu kan sudah dalam bentuk evaluasi. Kalian menilai. Tapi kalau biasakan yang pertama kali muncul adalah, oke, memang kondisinya tidak menyenangkan, lalu apa yang bisa aku lakukan? Itu kalian akan lebih gampang pakai eustress. Ini termasuk menjawab pertanyaan tadi ya, bagaimana mengatasi overthinking. Overthinking itu berarti apa ya? Overthinking itu apa, Kak? Dia memakai pikiran terlalu banyak. Menilai sesuatu situasi jadi lebih berlebihan. Berlebihan ya. Biasanya gitu. Jadi harus supaya nggak berlebihan gimana dong? Supaya nggak berlebihan,
harus memahami situasinya itu dulu. Biasanya gini, kalau udah overthinking, cari teman yang cara pikirnya positif. Biasanya itu overthinkingnya akan berkurang. Karena dia udah terbiasa sama teman-teman yang realistis. Oke. Karena biasanya orang-orang overthinking itu dia punya idealis tertentu, idealnya itu ketinggian, itu yang membuat dia overthinking, itu bisa jadi. Atau Misalnya, orang-orang yang emang bawaannya cemas. Nah, itu misalnya bisa jadi. besok ujian apa ya, ujian fisika gitu kan, harus 100 gitu ya, dia overthinking, wah kalau nggak bisa 100 gimana? Terus akhirnya kalau Iya. walau aku loh cuma remedi, akhirnya dia akhirnya mengurangi rasa overthinkingnya gitu ya, salah satunya. Betul, iya. Oke, Cari menarik nih. teman-teman yang, karena emang gini sih, support system itu akan bantu kalian untuk jadi lebih positif atau lebih negatif. Lebih seimbang ya. Jadi kalau kalian emang dapat support system yang positif, kalian akan jadi positif, pasti akan ketularan lah gitu. Tapi kalau kalian dapat support system yang negatif, kalian yang positif bisa jadi negatif. Oke, menarik. Untung kalau kalian positif, support system negatif, yang negatif jadi positif ikut kalian, itu sangat untung. Oke. Tapi kalau tidak begitu terjadinya, biasanya yang negatif, yang positif akan ikut yang negatif kebanyakan. Oke. Gitu. Oke, teman-teman, menarik ya, itu overthinking, mungkin juga salah satu isu dewasa ini yang menjadi ini kita, perhatian kita. Aku baru baca, mungkin ada satu buku yang lagi rame 2019 tuh, nama bukunya itu Filosofi Teras. Jadi tentang apa, filsafat stoik gitu ya. Bagaimana dia itu overthinking itu sebenarnya berarti kondisi rasionalnya itu nggak benar. Nah di dalam filosofi teras ini gimana kita itu bisa mengatur pikiran kita secara sehat gitu, dan memutuskan sesuatu berdasarkan memang rasional gitu. Kayak misalnya kecemasan itu ya, kecemasan atau anxiety itu kan berasalnya dari perasaan, betul nggak sih Kak? KGB dari Betul. perasaan kan. Nah, sama si filosofi teras ini misalnya ya, dia ngajarin tentang salah satunya itu dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal yang kita nggak bisa kendalikan. Nah, jangan fokus pada yang nggak bisa dikendalikan. Nah, orang yang cemas itu kan fokus pada hal yang dia nggak bisa kendalikan tuh, orang lain, cuaca, dan sebagainya. Itu. Jadi teman-teman mungkin bisa juga belajar bagaimana mengelola pikiran kita. Terus misalnya kayak ini ada, dia tuh menarik sih. Apa aku tiba-tiba lupa ya? Nanti dah. Ya pokoknya bagaimana kelola pikiran tuh, misalnya gini, apa namanya, mempersiapkan diri untuk yang terburuk. Jadi bayangkan bahwa yang terburuk itu akan kamu alami. Jadi kita supaya lebih siap saat itu datang terjadi. Gitu. Wah, ini ada yang Nah, nyebut kalau bukunya. untuk orang yang overthinking, sebaiknya tidak mempertimbangkan apa yang lebih buruk. Oke, menarik nih. Kenapa? Karena Karena kamu sudah overthinking, kamu pasti sudah pikirkan jadi tambah apa aja, stres plan lagi ya. A, B, C, D, ya. Karena orang-orang overthinking itu pasti planning A, B, C, D, E, sampai Z kalau perlu, udah jalan. Jadi lebih baik kamu dalam kondisi yang saat ini, yang terjadi ini, jangan pikirkan yang ke depan akan seperti apa. Karena planningnya pasti udah jalan. Karena kecemasan atau anxiety itu selain kita rasakan, itu yang kita pikirkan. Itu yang bikin kamu cemas. Beda sama takut. Kalau takut itu objeknya nyata, jelas. Aku takut digigit anjing. Aku takut ketemu kamu, kenapa? Ya soalnya kamu bakalan marahin aku karena aku melakukan kesalahan, itu takut. Kalau cemas itu nggak jelas sebenarnya. Apa penyebabnya, itu bisa menarik dan nih. Kecemasan apa itu nggak jelas. Oke. Cemas tuh nggak jelas, kalau takut tuh objeknya lebih kelihatan. Iya. Oke, menarik. Oke, ada pertanyaan yang mungkin mau unmute ini audio. Kalau ini saya ada satu pertanyaan dari Google Form yang menurut saya ini cukup penting untuk diperhatikan, yaitu gini, gimana caranya menangani sama trauma dengan masa lalu, seperti memiliki kejadian tidak enak, seperti misalnya pernah dilecehkan oleh lawan jenis, walaupun kejadian itu sudah berlangsung lama. Wah, ini pertanyaan yang saya pikir penting Kak untuk dibahas nih. Boleh Kak? Gimana? Ya itu lebih ke arah trauma ya sebetulnya. Dan semua orang pun pernah mengalami trauma. Jadi nggak ada trauma yang lebih buruk atau lebih baik gitu ya. Cuman orang lain tuh pasti pernah mengalami trauma juga. Cuman emang setiap orang berbeda-beda cara menanganinya. Biasanya kalau orang itu tipikal orang yang tidak terlalu ambil pusing dengan suatu pengalaman atau kejadian,
ketika dapat pengalaman yang negatif bisa jadi dia abaikan. Ya sudah, maksudnya itu udah terjadi dan itu lewat. Tapi kalau trauma sampai disebut trauma, biasanya itu sangat membekas dan itu akan terjadi berulang-ulang. Begitu. Bisa jadi satu kali kejadian itu membuat trauma, tapi bisa jadi lebih dari sekali itu menjadikan trauma. Terus gimana caranya untuk menghilangkan trauma itu? Kalau terapi, maksudnya secara psikologi kita terapinya itu tergantung juga ya traumanya itu ke arah mana. Kalau traumanya tentang kesalahan orang lain, beberapa yang biasanya pakai itu kayak forgiveness terapi memaafkan. Terapi memaafkan itu bisa dipakai buat diri sendiri sama buat orang lain. Kayak contoh nih, kalau kasus ini ya, misalnya kasusnya kan dia pernah punya pengalaman dilecehkan. Seringkali kita menganggapnya adalah kita nggak bisa memaafkan orang lain yang melecehkan kita. Tapi kita nggak sadar kalau sebenarnya kita juga sebenarnya punya rasa bersalah karena kita kayak memberikan kesempatan orang lain melecehkan kita. Nah, itu juga harus jelas. Harus jelasnya dalam artian, kenapa kok trauma itu masih terus membekas? Lebih ke arah mana? Karena kamu merasa tidak bisa menerima itu karena orang lain melakukan ke kamu, atau kamu merasa bersalah karena kamu membiarkan itu terjadi. Memberikan kesempatan untuk itu terjadi. Intinya, dua-dua hal itu tetap harus sama-sama beres. Gitu. Kalau misalnya pakai terapi ya pasti ada step-stepnya, gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman sendiri sebenarnya itu bisa aja didoain secara rohani. Karena aku barusan nangani kasus klien itu dia merasa bersalah karena melakukan hubungan seks di luar nikah. Gitu. Ya ini yang cukup juga perlu hati-hati juga gitu ya di anak-anak pemuda remaja gitu. Nah, posisinya akhirnya dia putus sama si pacarnya ini. Nah, kondisinya adalah yang sekarang adalah dia merasa nggak beres karena emang merasa bersalah. Merasa bersalah membiarkan itu terjadi, ya yang kupakai adalah tetap minta maaf itu sama ada beberapa yang kulakukan gitu. Cuman emang karena dia kuat di spiritual, maksudnya dia tahu kalau itu akhirnya itu adalah suatu kesalahan, dia bereskan itu sama Tuhan. Sebenarnya proses psikologi pun kayak proses konseling sama aku berjalannya nggak terlalu yang susah. Karena anaknya juga paham betul kondisinya, dia udah bereskan itu secara spiritual juga dibereskan sama dia, jadi jalannya lebih cepat. Dan nggak selalu kok karena psikolog itu berhasil, karena kita harus kerjasama psikolog sama kliennya. Kalau kliennya nggak bisa diajak kerjasama, nggak bakalan berhasil sih. Gitu. Jadi untuk mengatasi trauma masa lalu seperti kejadian misalnya dilecehkan lawan jenis, itu kita bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang melakukan itu, dan memaafkan masa lalu kita ya. Jadi supaya nilai diri kita itu kembali, dan ingat nilai diri kita itu tidak ditentukan oleh masa lalu, tapi ditentukan oleh siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau perspektif rohaninya. Oke. Ada tambahan lagi, Kak, tentang soal ini? Nggak ada? Nggak ada sih. Oke. Mungkin tanya praktisnya ada, ini pertanyaan dari saya, tapi kayaknya ada juga yang nanya ini, Kak, apa wajar nggak sih takut misalnya pada benda-benda? Apa ada orang takut sama ular, takut sama ayam? Ada loh, saya punya temen tuh pernah kalau dia di sebelah ayam dia menjerit-jerit ya. Kamu kenapa? Ada ayam di sebelahku. Nah, itu wajar nggak, Kak? Atau gimana? Itu yang disebut fobia gitu ya kalau di mental health. Ya itu sama, itu gangguan mental. Akarnya tetap kecemasan gitu. Kalau yang mungkin temannya Kak Himawan, dia di sebelahnya. Kalau kasus angkatan atasku, jadi anak psikologi pun juga, ya karena kita manusia ya gitu ya, kami juga pernah ada yang fobia gitu. Jadi kalau kasus angkatan atasku, dia fobia itu sampai ngetik kata ayam itu nggak bisa. Ngetik gitu ya? Di keyboard kata ayam itu nggak bisa. Saking cemasnya. Gitu. Nah itu jadi kayak ya itu sebetulnya nggak wajar karena biasanya yang ditakutkan hal-hal yang tidak penting. Contoh takut balon. Ada ya? Ada. Fobia balon, fobia kancing. Fobia kancing.
Kalau hewan-hewan kayak ular atau apa, Masih ya masih masih bisa, wajar ya masih gitu. wajar ya. Fobia kata. Fobia kodok. Oke, Fobia fobia kata kodok. itu jadinya rentetannya dia nggak mau ke taman. Nggak Oke. mau ke taman, nggak mau hujan, nggak mau becek. Rentetannya ke Oke. sana, tapi fobianya fobia kata. Fobia kata. Terus, apa lagi ya? Fobia plester. Fobia Hansaplast. plester. Oke. Ya, ada. Ada ya. Ada ya. Fobia badut itu mungkin kayaknya agak lebih banyak Agak lebih orang yang umum ya. Oke. lebih umum. Fobia badut itu yang bertopeng ya semua. Jadi termasuk badutnya KFC, orang-orang yang pakai ayam-ayaman, bukan yang badut-badut ulang tahun, yang pakai ayam-ayaman itu juga fobia badut. Begitu. Nah, itu gimana ngatasinya, Kak? Ngatasin trauma-trauma seperti itu. Kembali ke masalah anxiety-nya. Atau gimana? Masalah ke anxiety itu biasanya terapi sih. Kalau yang itu udah pasti terapi. Pertama yang harus dibereskan biasanya kenapa kok sampai fobia. Jadi pasti ada pengalaman masa lalu. Contoh nih, kalau kayak fobia, aku nggak pernah sih nangani fobia langsung gitu ya. Cuman emang waktu kuliah itu ya dapat dapat penjelasan dari dosen dan emang kita dikasih gitu ya, dikasih macam-macam gitu. Contoh-contohnya, nah kalau dia dulu nangani fobia kancing itu karena dia yang fobia kancing ini cewek ini itu nggak bisa pakai kancing yang bolongannya ada 4. Dia kancing macam-macam nih. Dia nggak bisa nih pakai kancing yang ada lubangnya 4. Oke. Jadi semua bajunya dia tidak berkancing. Oke. Begitu. Atau kalaupun pakai kancing lebih baik yang tidak berlubang 4. Nah, itu sampai segitunya. Oke. Waktu di konseling, intinya kita akan gali dulu gitu ya, alasannya kenapa. Ternyata dia punya pengalaman masa lalu itu, dia dulu diasuh bukan sama omanya. Jadi dia diasuh itu dia diasuh bukan sama orang tuanya, dia diasuh sama omanya. Omanya ini hobi ngancing dan sering kayak mungkin melakukan abuse gitu. Jadi abuse itu apa ya, menyakiti lah secara fisik dan mental gitu ya ke anak ini. Jadi dia ini sebenarnya itu bentuk dia takut sama Omanya omanya, dan masa lalunya. dia marah sama omanya, tapi dia nggak bisa mengeluarkan itu. Bentuknya adalah dia takut kancing karena si omanya ini hobi jahit. Oke. Ya, itu kayak gambarannya orang fobia itu bisa kayak gitu. Nggak selalu kok. Kalau kamu itu masalahnya A, perilakunya bentuknya B. Bisa jadi bentuknya C, D, yang lain-lain. Jadi temukan gejala yang apa maksudnya masalah aslinya ya. Ya, Untuk betul. bisa Nah, setelah itu baru akhirnya kalau udah beres, itu juga kita harus bereskan. Nggak bisa langsung cuma terapi aja fobianya. Itu udah beres, baru terapi fobianya. Biasanya terapinya apa, dihadapin kancing gitu atau gimana? Menarik. iya. Salah satunya Jadi gitu gini, ya? terapinya itu ada 2 macam sebetulnya. Yang satu itu terapinya yang tergantung kliennya ya. Kalau kliennya, oh aku berani, ya udah dijejerin kancing terus sampai kecemasannya turun. Nah, Gitu. Ya itu kan tergantung klien ya, kliennya mau atau enggak. Tapi kalau misalnya kliennya nggak mau, ya paling kayak kita bikin kesepakatan. Kamu mau suka sama kancing sampai apa? Oke. Oh, aku cuman paling enggak bisa paling enggak aku bisa lihat kancing, ya sudah, kita kan nggak bisa memaksakan. Gitu. Tapi biasanya kita akan dorong sampai dia emang benar-benar bisa pakai itu. Oke. Itu kalau yang krusial ya, maksudnya kan kancing kan kita butuh ya, mana ya di baju yang nggak ada kancingnya terus. Tapi kalau kayak misalnya fobia kucing gitu ya dia cuman pengen paling nggak aku bisa lihat kucing jarak 2 meter aja, ya udah nggak apa-apa ya, kita akan lakukan sampai segitunya. Oke. Gitu. Jadi teman-teman yang punya fobia-fobia tertentu mungkin bisa juga digali kenapa. Dan kalau itu sudah mengganggu, terutama sudah mengganggu produktivitas kita, itu harus mungkin bisa diceritakan ya dan dicari bantuan.
gitu ya. Apalagi kalau udah mengganggu banget. Saya juga baru tahu nih ya ada orang fobia kancing. Bisa gitu ya. Ada. Manusia itu sangat kompleks sekali teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya fobia tertentu, sebaiknya kalau udah mengganggu banget itu harus dicari bantuan. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau tanya? 1 atau 2 pertanyaan terakhir karena kita akan selesai sekitar jam 6. Nah, ini ada pertanyaan yang baru nih. Gimana nih? Bagaimana cara membatasi pertemanan dengan orang seperti itu tapi tidak kelihatan mencolok kalau sedang memberi batas? Gimana tuh, Kak? Pertanyaannya? Pertanyaannya Oh, gimana? ini nih, terkadang kita bisa tanpa sadar bergaul dengan orang yang dapat membawa dampak buruk bagi kita. Nah, gimana, Kak, cara membatasi pertemanan dengan orang yang seperti itu? Tapi tidak kelihatan mencolok kalau sedang memberi batas. Wah, ini tips-tips supaya kesehatan mentalnya lebih terjaga kayaknya ya. Gimana, Kak? Kalau di lingkungan yang Kan tanpa sadar bergaul dengan orang yang dapat membawa dampak buruk. Nah, bagaimana cara membatasi pertemanan dengan orang yang seperti itu tapi tidak kelihatan mencolok kalau sedang memberi batas. Jadi supaya kelihatan oke gitu loh. Batasan bertemannya. Ini ya, berarti kamu mau memberi batasan buat Yang buruk tadi. pertemanan yang buruk tadi kan? Ya, tapi Ah, nggak pengen kelihatan mencolok. Gimana, Kak, tipsnya gitu? supaya nggak kelihatan mencolok. Ini sih lebih ke arah apa ya, intensitas kali ya, intensitas dikurangin kayak contohnya. Oke. Karena kalau kita remaja gini kan kegiatan pasti banyak tuh. Jadi kamu bisa manfaatin kegiatan yang lebih positif. Otomatis dengan yang negatif itu intensitasnya akan berkurang. Oke. Ya itu menurutku kalau di masa remaja sekarang masih bisa dijadiin alasan sih. Jadi intensitasnya kurangin aja ketemu dengan orang itu ya. Mm-mm. Cari alasan lain Mm-mm. yang orang itu nggak punya alasan untuk apa namanya mempengaruhi kita ya. Jadi kita bisa punya alasan yang Iya. lebih rasional. Oke. Mm-mm. Mungkin 1 pertanyaan lagi. Saya bacain ini. Terkadang saya sering merasa bahwa hidup saya tidak membawa pengaruh ke lingkungan saya. Apa yang harus saya lakukan? Ini gimana nih, Kak? Ini pertanyaan Seringkali merasa tidak membawa membawa pengaruh. pengaruh atau mungkin merasa nggak bermakna gitu kali. Ya mungkin kalau nggak membawa pengaruh kayaknya pasti ada lah pengaruhnya. Tapi kalau mungkin nggak bermakna, tergantung sih kenapa kok kamu bisa sampai merasakan begitu. Apakah ada pengalaman-pengalaman yang pernah kamu temui? Gitu. Terus gini sih, tips aja. Tiap kita itu kan beda-beda ya. Kita ini punya kebutuhan yang berbeda-beda. Sometimes kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu, kayak misalnya aku nih merasa kok kayaknya aku nih nggak berpengaruh buat orang-orang. Yang aku tahu nih beberapa temanku, atau aku nggak tahu ya sampai sekarang masih ada nggak sih yang melakukan itu. Kadang itu bikin kayak ini loh, tanya-tanya tapi tanya ke teman-teman sendiri. Aku ini pernah 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 bantu kamu apa? Aku pernah bikin kamu happy apa gitu. Menurutku nggak masalah sih lakukan itu. Karena setiap orang kan pasti punya caranya masing-masing untuk membuat dirinya jauh lebih baik gitu kan. Nah, kalau kalian dalam posisi atau emosi yang kalian tahu kayak gitu dan itu buruk banget buat kalian, nggak ada salahnya kok kalian lakukan itu. Karena kadang tuh ada orang yang akan sharing gitu. Atau kalau kalian nggak mau ngelibatin orang lain, kalian punya waktu merenung gitu, terus kalian buat nih list orang yang pernah bilang thank you ke kalian. Nah, itu sebetulnya salah satu bukti kalau kalian sudah berpengaruh buat mereka. Oke, jadi seharusnya kita ada lah ya pengaruhnya, cuman dicari gitu ya. Oke, Kak Gaby boleh kasih tips nggak? Ini terakhir pertanyaannya, gimana advice? Ada practical advice nggak kalau mau bantu orang yang lagi ngalamin mental illness? Gitu. Kalau ada teman yang mungkin practical advice kalau ada orang yang mental illness ini dulu ya. Kalau udah mental illness itu berarti udah termasuk kayak gangguan-gangguan nih, depresi, DKK gitu. Otomatis kalian nggak mungkin bisa bantu karena itu bukan sesuatu yang mudah gitu.
Jadi kalau kalian emang mau bantu, caranya adalah ajak dia ke psikolog atau psikiater atau konselor lah paling nggak, ke Iya, iya. konselor lah paling nggak. Jadi kalau misalnya kalian itu kenal, oh orang itu kalian kenal banget dan kalian rasa kayaknya mereka nggak bakalan mau gitu ya ke psikolog atau ke psikiater, ajak dia ke konselor yang kalian kenal, yang kalian sudah pernah merasakan dan menemukan kalau hal yang apa, kalian juga terbantu dengan konselor itu. Itu cara paling paling gampang kalau kalau udah mental illness. Tapi kalau cuman sekedar masalah-masalah biasa, kurasa anak-anak remaja itu senang kok hanya dengan didengarkan. Kadang mereka nggak butuh dapat saran. Jadi kalau kalian misalnya mau bantu mereka, tanyain aja mereka perlu saran atau cuma mau didengar, nggak masalah kok. Iya. Jadi Gitu. salah satu praktikalnya mungkin bisa jadi pendengar yang baik ya. Dengerin cerita orang, Ya, nggak betul. menggurui, nggak menuduh dan menghakimi ya. Itu bisa dengerin ya. Kalau memang itu di luar kapasitas kita, sebaiknya segera ajak dia ke ahlinya, teman-teman. Nah, itu saya berharap teman-teman di dalam pembahasan kita akhirnya dalam diskusi-diskusi yang ada ini bisa menjadikan kita orang yang lebih perhatian ya kepada sesama. Terus tidak judgmental pada orang-orang yang punya misalnya kecemasan, terus punya perasaan bunuh diri, terus kita ketawain, kamu tuh ngapain sih punya perasaan bunuh diri. Nah itu teman-teman, itu jangan dilakukan, karena kalau kita udah ikutin sesi ini, kita harus jadi lebih mewaspadai. Kalau ada orang punya keinginan bunuh diri, itu harus kita tanggapi serius. Didengarkan, dan ajak dia ke ahlinya, cari bantuan gitu ya teman-teman. Itu pesan buat kita semua. Kak Gaby mungkin untuk menutup acara sore hari ini bisa kasih 1-2 kata-kata atau kesan-pesan gitu Kak. Oke. Ini sih lebih ke arah kalian ini kan di masa-masa remaja gitu ya. Jangan sia-siain waktu kalian untuk hal-hal yang nggak baik. Malah gunakan masa remaja kalian ini untuk lebih kenal sama diri kalian, lebih mantepin pribadi kalian, karena itu yang bakalan kalian butuhkan waktu nanti kalian udah dewasa. Kalau kalian di masa yang sekarang ini pribadi kalian nggak mantep, secara emosi nggak mantep, masih mudian, nanti di usia yang lebih dewasa kalian akan menemukan banyak sekali masalah. Oke. Gitu. Jadi gunakan waktu remaja kalian ini untuk lebih positif gitu ya. Mumpung ini kan lebih banyak di rumah gitu ya. Ya itu bisa dipakai lah untuk refleksi, untuk merenung dan lain sebagainya. Ikutin workshop. Ya betul, ikuti workshop. Dan itu kan juga membangun diri kita kan, kalau punya skill-skill baru, jadi akhirnya kita lebih bisa percaya diri, nemuin dimensi-dimensi yang baru. Dan tadi kan pertanyaan bisa lebih berharga dalam hidup gitu kan. Nah, salah satunya belajar. Karena salah satu keterampilan purbanya manusia itu adalah belajar, teman-teman. Jadi, mumpung kalian masih muda, belajarlah yang banyak. Gitu ya, Kak Gaby ya? Ada lagi tambahan, ya. Kak Gaby? Enggak ada. Kayaknya ini di Zoom ada yang tanya sih tadi chat. Oh, ada? Dari Christopher Wijaya. Boleh tuh Kak kalau mau dijawab terakhir deh. Apa sih secara psikologis 5 struggle utama secara mental dari remaja Indo zaman sekarang? Maka kira-kira yang menjadi hambatan dalam pertumbuhan self-development atau cara mengatasi? Oke. Yang terakhir aku pernah baca kalau yang tentang struggle utama mental remaja di Indo itu penyebabnya. Jadi ini bukan yang kayak penelitian yang jawabannya pasti A, B, C, D. Jadi mereka mengumpulkan banyak anak Indo, terus diajak ngomong kayak diskusi gitu loh. Nah, itu yang membuat mereka struggle pendidikan, sekolah, pertemanan. Faktornya itu ada pertemanan juga, keluarga, pendidikan, pertemanan itu termasuk bully ya, bullying yang terjadi baik di sekolah ataupun di luar gitu ya. Terus kemudian termasuk juga ada yang pendekatannya ke rohani, spiritual. Gitu. Jadi itu yang beberapa itu yang membuat remaja di Indo itu struggle. Salah satunya juga media sosial. Media sosial walaupun itu setiap orang beda-beda ya, nggak semua itu negatif.
Itu kan ada positifnya juga, kamu bisa belajar lebih banyak. Gitu. Nah, kira-kira yang jadi hambatan dalam pertumbuhan self-development dan cara mengatasi, kalau menurutku yang terbesar adalah ketika kamu membandingkan dirimu dengan orang lain. Itu udah, kalau kamu membandingkan dirimu dengan orang lain itu untuk hal yang positif, pasti akan jadi positif. Kalian akan selalu belajar untuk jadi lebih baik. Tapi ketika kalian membandingkan itu dan arahnya ke negatif, pasti akan berdampaknya buruk. Dan bisa jadi namanya self-development itu tidak akan tercapai gitu ya. Perkembangan diri itu nggak akan tercapai karena kalian akan selalu melihat sisi-sisi buruk dari kalian. Gitu. Jadi kalau mau lihat gimana caranya supaya berkembang, bertumbuh, ya itu lagi tadi. Lihat kelebihan kalian, kekurangan kalian, apa yang bisa diperbaiki, itu yang diperbaiki. Oke. Sepertinya cukup menjawab ya. Jadi teman-teman fokuskan pada diri kita, cari kekuatannya. Kan kalau orang atlet tuh kesehatan fisiknya ya, nah kesehatan mental itu kita harus latih juga ya Kak ya. Dan itu dilatihnya menemukan kebaikan, kelebihan di dalam diri kita dan fokuslah pada hal itu. Oke, saya nanti teman-teman kita akan mengakhiri ini dengan doa ya. Tapi pesannya teman-teman, kesehatan mental ini adalah sebuah isu yang besar sekali. Kita ini cuma icip-icip aja teman-teman pada sore hari ini. Dan teman-teman kalau mau belajar bisa baca, nonton YouTube yang benar ya, yang oke. Dan teman-teman bisa perlengkapi diri supaya semakin hari jadi pribadi yang secara mentalnya bertumbuh secara dewasa dan sehat ya. Kalau butuh bantuan, segeralah ke konselor, ke ahlinya, ya carilah bantuan. Dan kalau ada teman yang butuh bantuan, jadilah orang yang simpatik ya dan mendengarkan mereka. Dan teman-teman juga perhatikan kerohanian kita karena itu akan membantu sekali kita untuk survive di tengah kehidupan dewasa ini yang memang sangat sulit ya. Nah, teman-teman kita akan menutup dalam doa acara sore hari ini. Kita kasih aplaus pada Kak Gaby terlebih dahulu ya, secara virtual. Sudah kembali kasih reaction ya. Terima kasih Kak Gaby udah kasih banyak input pada sore hari. Teman-teman minta maaf kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan belum dijawab. Mungkin karena waktu dan juga mungkin karena topiknya ya. Tapi semoga yang dijawab sudah cukup memenuhi kebutuhan teman-teman. Dan minta maaf juga kalau ada kekurangan dari panitia ya. Kita akan ketemu lagi di bulan-bulan mendatang di Youth Online Meeting Komisi Remaja GKI Pragbun. Dari gereja lain, kalau mau join juga nggak apa-apa. Kita akan bisa invite teman-teman lagi ya di acara-acara online kita selanjutnya. Kita doa sama-sama, tapi nanti setelah doa, teman-teman jangan keluar room dulu, kita foto dulu ya, supaya ada dokumentasi. Yuk kita doa teman-teman. Bapa di surga, kami bersyukur sore ini kami belajar tentang mental health, tentang kesehatan mental. Ini satu hal yang baik sekali dibicarakan di kehidupan kami bergereja, dan kami mengakui masih banyak kekurangan, dan sore ini hanyalah sebuah pengantar, hanyalah sebuah kelas yang terbatas, tapi tolonglah kami supaya apa yang dibahas, dibicarakan, itu bisa membantu kehidupan kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami kecemasan, Tuhan yang tolong. Kalau ada di antara kami yang mengalami trauma, Tuhan sembuhkan. Kalau ada di antara kami ya Tuhan yang mengalami pergumulan dengan diri kami, Tuhan yang memberikan pengertian dan hikmat. Kami bersyukur Tuhan buat Kak Gaby yang sudah membantu kami pada sore hari ini. Berkati pelayanan, berkati pekerjaan, Tuhan yang pakai dia lebih lagi. Kami menyerahkan setiap kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Setelah ini mari kita membuka video kita masing-masing dan minta tolong Vincent atau Elliot ya yang memotret. Sudah nyala semua? Ayo guys. Yuk. Boleh nyalain semua? Ini ada yang belum. Yuk, dihitung. L. 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. 1, 2, 3.
Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di acara-acara selanjutnya. Tuhan berkati teman-teman semua ya. Kalau teman-teman butuh bantuan, boleh kontak saya atau Kak Gaby bisa langsung. Tuhan berkati kita. Bye-bye.